Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kausar, ataupun bisa dipanggil sahabat-sahabat semua Aban. Kebetulan saya santri. Saya mondok di salah satu pondok pesantren yang berada di Cirebon. Nah, dalam kesempatan sekali ini saya akan mengajak teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, buat deres bareng, deres kitab yang namanya Mabadi Awaliyah. Nah, kitab Mabadi Awaliyah ini menerangkan tentang fan usul fikih. Mungkin enggak terdengar asing lah di kuping-kuping sahabat-sahabat semua. Nah, kitab Mabadi Awaliyah itu dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Hakim. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan mukadimahnya saja dulu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, zat kang welas kasih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi, zat kang welas kasih ing dalam akhirat belaka. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi, tetep kudu Gusti Allah. Wassalatu te tambahe rahmat asim, wassalamu lan keselamatan ala Rasulillahi ing atase Rasul Allah, wa ala alihi lan ing atase keluarga Nabi Rasul wasahbihi lan sahabatnya Rasul al-mutamassikina kang cecekelan kabeh bil kitab kelawan kitab tegese Quran Rasul nanti lan sunnah tegese hadis. Nah, di mukadimah Ki Musonib mencurahkan puji syukur kepada Allah dan membacakan salawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelumnya juga pastinya bismillah lah. Karena apa? Kulu amrin ribalin la yubtada bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta ajzam. Kalau seumpamanya sesuatu yang baik nggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu kurang perfect, kurang lengkap lah. Rasanya itu gimana ya, kayak sayur kurang garam. Wa ba'dulan ing dalam sawise puji syukur dan salawat fainaku maka satune kelawakan iku layak fa ora samar ala ahadin ing atase wong suci apa anna sajarata satune pohon witan iku lataku ora jumeneng apa sajarah biduni asli kelawan tanpa akare sajarah wa anal baitan satune umah iku layaku ora jumeneng apa pe biduni asasi kelawan tanpa pondasi. Setelah puji syukur tadi, Ki Musonib mulai nih kode-kodean nih. Ntar kita nih hanya bahasnya apa nih kode ini? Namanya itu Barokhatul Istihlal. Jadi Ki Musonib itu jelasin apa sesuatu kata, tapi bukan kata-kata langsung, tapi sebagai kiasan ataupun kode yang isinya menunjukkan apa yang akan kita bahas nanti. Nah, kata-kata Ki Musonib berkata di sini, orang itu pasti tahu bahwasanya pohon itu nggak akan bisa berdiri dengan tanpa akar, dan begitu juga rumah tidak akan bisa berdiri tegak dengan tanpa adanya pondasi. Nah, ntar kita akan Ki Musonib mulai kode di sini. Fikih itu tidak akan bisa berdiri tanpa ada usul fikih. Makanya kita perlu belajar usul fikih biar kita bisa memahami apa itu fikih dan bagaimana cara kita mengetahui hukum-hukum di dalam fikih. Nah, makanya kita paham usul fikih dulu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkonon fa innahu la yaqfa ala hadin ana syajarah al fiqhu utai fikih iku la yakum ora jumeneng apa fikih biduni usul kelawan tanpa usul. Fikih tidak akan berdiri dengan tanpa adanya usul fikih. Walidzalika lan iku kaya mengkonon kabeh mau kola ngetika sopo Ki Musonib fi Jami'il Bayan ing dalam Jami' Bayan. Kola ngetika sopo Ki Musonib kitab fi Jami'il Bayan ing dalam kitab Jami'il Bayan. Pengarang Jami'al Bayan berkata bahwasanya man jahilal asla lam yusbibil far'a abadan. Man utai sapane wong iku jahila, orang ngerti sapa man, orang bisa memahami sapa man al asla ing akar lam yusbib maka ora bakal bisa benerakan sapa man al far'a ing akar abadan ing dalam salawise. Pengarang kitab Jami'al Bayan
itu menjelaskan ataupun berkata bahwasanya orang yang tidak mengerti akar maka tidak akan bisa memahami cabang. Makanya ini kiasan bahwasanya kita ingin memahami fikih, kita pahami dulu usul fikihnya. Ya kita pengen mencari, memahami sesuatu masalah, ya kita serang akarnya dulu, kita pahami dulu akar masalahnya apa. Akar masalahnya apa, baru kita bisa memahami cabang-cabang dari masalah-masalah itu. Kita ingin menemukan masalah fikih, jawaban dari masalah fikih, kita pahami dulu usul fikihnya. Gitu loh teman-teman. Makanya Kiai Musonib mempertegas lagi dengan kata-kata yang diterangkan oleh Syekh yang mengarang kitab Jami Al-Bayan. Wala makana langsung langsane ana apa kutubul usuli piro-piro kitab usul al mutadawalati kang beredar baina aidina ing dalam antarane kita iku osiro den angelaken apa tanawulung merkoleh li abena ijing sina maring piro-piro anake jenis kita bakduha kang utai sebagian kutub iku li batin krono angel li bati ing barotiha krono angel ing baroti kutub wabadu hauti sebagian kutub iku li ada bi isyanil amdilati krono oranane nekani piro-piro contoh li kuaidiha mari piro-piro faidah. Nah, Kiai Musonib mulai bercerita alasan beliau menuliskan kitab Mabadi Awaliyah. Nah, sahabat di sini. Jadi Kiai Musonib bercerita bahwasanya kitab-kitab yang beredar di antara kita itu sulit untuk dipahami. Ya, sebabnya banyak. Salah satunya karena tadi itu ibaratnya ataupun argumen atau tulisan itu terlalu susah dan sulit dipahami karena zaman sekarang loh. Kiai Musonib bahwasanya anak sekarang itu susah. Anak zaman sekarang susah, sulit sekali untuk dipahami, sulit untuk memahami kitab-kitab yang beredar sekarang. Terus masalah sebabnya lagi susah dipahami karena kaidah itu nggak dikasih contohnya, contoh untuk ayat. Kalau semua kaidah nggak ada contohnya sulit dipahami. Hasuna mangka bagus opo anu dianyata nyelahkan sahabat kita fil usul ing dalam usul kitaban ing kitab ala wajh ing atase metode sagula kang gampang opo wajah ma'ijyanil amfilati serta nakakan piro-piro contoh li analaki bisa qaid korona ngapali ngerekso piro-piro kaidah ma'adami ilmi serta ne ora nanane waruhi bi amsilati haklan piro-piro contone qaid iku la yujdi ora bakal nekaaken atau nemuaken opo hibsun naf'an ing manfaat wa yuaddi lan nekaaken opo hibsun ila ta'il waqti maring nyanyiaken waktu. Nah, setelah ceritanya Kiai Musonib, maka kesimpulannya ada baiknya kita menuliskan sebuah kitab yang mana di dalam kitab itu ibaratnya gampang buat anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang ini maunya yang gimana sih? Jam sekarang itu ibaratnya mungkin bahasanya yang lebih mudah dipahami. Ataupun kaidah itu kita cari di contoh-contoh yang ada di zaman sekarang. Ya mungkin ya perbedaannya jauh sekali ya. Contohnya aja kayak lagu zaman dulu sama zaman sekarang itu kan perbedaan bahasa sama sastranya jauh sekali. Waratabenahu lan nuruntutakan sapa kita ing kitab ala salah sati ajzain ing atase telu piro-piro bagian. Al juz'u utawi bagian al awal kang pertama iku samaina ngarani sapa kita ing juz awal mabadi al awaliyah ing mabadi awaliyah wasani utawi kabing kudu iku samaina ngarani sapa kita ing sani as-sulama ing sulam wasali utawi kabing telu iku samaina ngarani sapa kita ing salis al bayana ing bayan. Nah, Kiai Musonib menulis kitab usul fikih kemudian membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama kitab Mabadi Awaliyah, yang kedua Sulam, yang ketiga itu Al-Bayan. Semuanya menerangkan usul fikih. Nah, terus Kiai Musonib menerangkan isi bagian yang pertama, wa yang qasimulan kabagi awal juz'u bagian al-awalu yang pertama ila kismaini maring rong bagian. Nah, terus Kiai Musonib membagi lagi itu. Sudah membagi 3 bagian. Nah, 1 bagian ini dibagi lagi menjadi 2.
Memperdetail, itu namanya memperdetail. Biar kita ini gampang masuknya loh, kita mudah memahaminya. Ya karena itu kan perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang itu sangat berbeda, sangat jauh. Al-awalu utai kang pertama iku fi usul fikih ing dalam usul fikih. Wasani utai kang kapindho iku fil qawaidi ing dalam pira-pira fikih ala fikihiyati kang maksa fikih. Kitab ini bagian pertama akan menerangkan usul fikih, dan bagian kedua akan membahas tentang kaidah fikih. Kalau diibaratkan usul fikih itu kayak metode cara buat gorengan. Kalau kaidah fikih itu penempatan gorengan ini. Jadi metodenya dari bahan baku berupa tepung, ya bisa kita ibaratkan tepung ini ataupun bahan bakunya itu berupa nas. Metode pembuatan gorengan ini namanya usul fikih. Penempatan hasil gorengan ini yang namanya kaidah. Ntar pembahasan fikih ini masuknya kaidah yang mana? Di sini tempatkan gorengan bakwan, di sini tempe, di situ tahu, di situ. Gampangannya begitu. Wallaha lan ing Allah nas'alu njaluk sab kita yang paling taman manfaat sapa Allah bihi kelawan kitab wa ya bulugo lan yenta menekakan sapa Allah amalan ing pira-pira kekarapan kita. Ya, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita lewat kitab ini dan mengabulkan semua harapan kita. Amin. Moga-moga kita semua bisa memahami usul fiqh. Amin. Tambihun utai iki ku pekeling yudriku memahami sob az-zaki wong kang pintar binadirin kelawan pemahaman nalar wahidin kang siji ma ing perkara la yudriku kang ora nemuhu ing ma memahami ing ma sopal gobi yung bodoh bi alfi syahidin kelawan 1000 piro-piro dalil. Orang pintar itu ya ini ingat namanya pesan dari Kiai Musonib. Orang pintar itu bisa memahami dengan satu kali berpikir, akan tetapi orang bodoh walaupun dengan 1000 dalil tidak akan bisa memahami suatu esensi yang bisa dipahami oleh orang pintar. Makanya kalau kita ingin bisa memahami usul fikih, maka kita harus cerdas, harus peka, harus ya apa saja lah. Yang penting disebutnya maksudnya itu peka. Jadi musonib kalau kita ingin memahami, ya kita harus cerdas, harus peka dengan apa yang kita pelajari. Kita deres lah, apalah, semuanya apa saja. Ya mungkin dalam video kali ini saya cuma bisa membacakan mukadimahnya saja. Tenang aja, besok-besok masih ada lagi. Ngomong gaya belum kiamat lah ya. Ya, saya pamit undur diri. Ya mohon maaf apabila saya banyak kesalahannya, memang banyak sih ya, saya banyak dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.